mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini merupakan tugas peserta didik untuk dijadikan sebagai kelengkapan, yang mana mereka menyampaikan hasil dari presentasi PowerPoint mereka. Semoga bermanfaat di tontonan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Kabinet Wilopo. Kami di sini ingin mendiskusikan hasil diskusi kami tentang Kabinet Wilopo. Namun sebelum kami diskusi, perkenalkan di samping saya ada Wildan Albertia, Heri Agustian, Sulaiman, Irfan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk tujuan makalah ini kami buat dengan tujuan pembelajaran dan memenuhi tugas sejarah Indonesia, dan sekaligus sebagai media pembelajaran untuk dapat memahami lebih jauh tentang sejarah Kabinet Wilopo dan ingin memberikan apresiasi tentang sejarah Indonesia. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama kita masuk tentang peta konsep. Pertama ada Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953. Di sini ada pertama proses terbentuknya. Terbentuknya setelah Kabinet Sukiman. Kemudian di sini ada nama tokoh, yaitu ada Presiden Soekarno, Sukiman, dan Arif Syarifuddin. Masuk ke program kerjanya. Di sini ada organisasi negara, kemakmuran, keamanan, pemburuhan, pendidikan, dan pengajaran. Lanjut ada partai pendukung. Partai pendukungnya yaitu ada Koalisi, Mayumi, dan PSI. Di sini berakhirnya Kabinet Wilopo, yaitu gara-gara masalah ekonomi, terwujudnya defisit, munculnya gerakan separatisme, dan munculnya sentimen. Pada slide selanjutnya, itu B, terbentuknya Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto atau PNI dan Purwoto Mangkususmito atau Masyumi menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo atau PNI sebagai formatur baru. Selanjutnya kita akan memasuki tentang program kerja Kabinet Wilopo. Dalam melaksanakan pemerintahannya ada 6 program Kabinet Wilopo, yaitu yang pertama, organisasi negara. A. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah. B. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. C. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. 2. Kemakmuran. Yang pertama, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat. B. Melanjutkan usaha perubahan agraria. C. Usaha memperbaiki bidang pendidikan. 3. Keamanan. A. Menjalankan segala sesuatu untuk mengisi masalah keamanan dengan kebijakan negara sebagai hukum dan menyempurnakan organisasi dan alat-alat kekuasaan negara. B. Memperkembangkan tenaga masyarakat. 4. Perburuan. Tugasnya adalah melengkapi perundang-undangan perburuan untuk meninggikan derajat kaum buruh. 5. Pendidikan dan pengajaran. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. 6. Yang A. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. B. Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Nederland atau Belanda atas dasar unit statu yang menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang juga merugikan rakyat dan negara. C.
meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya. Sekian, kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Selanjutnya D. Partai pendukung. 1. Koalisi. Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan, atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. 2. Masyumi. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi adalah partai politik Islam yang pernah ada selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Slide selanjutnya adalah E. Berakhirnya Kabinet Wilopo. Jatuhnya Kabinet Wilopo, sayangnya Kabinet Wilopo hanya bisa berlangsung selama 1 tahun. Semasa Kabinet Wilopo berlangsung, muncullah berbagai gerakan separatisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintah. Kabinet ini jatuh karena dianggap bersalah atas penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Morawa, milik modal asing yang membuat pers dan pihak parlemen beraksi terhadap Kabinet Wilopo. Separatisme. Dan slide selanjutnya adalah PSII. Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII merupakan organisasi politik dan kemasyarakatan yang pertama di Indonesia. PSII didirikan dengan tujuan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya. Prioritas programnya adalah persatuan di kalangan umat Islam agar tidak diadu domba dan terpecah-pecah. Untuk penutup atau kesimpulannya, Kabinet Wilopo merupakan kabinet yang memiliki tugas pokok, yaitu untuk menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Untuk menyelesaikan tugasnya, Kabinet Wilopo harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkan antara lain peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI Angkatan Darat untuk kepentingan sendiri. Kabinet ini dipimpin oleh Kabinet Wilopo, Soekarno sebagai pemimpin dalam kabinet dan Soekarno sebagai moderat dari PNI, dan Sukiman yaitu menghentikan kegiatan-kegiatan, dan Arif Syarifuddin sebagai pembantu pengarahan Wilopo. Sekian hasil diskusi kami, lebih dan kurangnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan tempe tambah kecap, tempe balap. Sekian hasil presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.